Untuk apa kita menanam pohon, atau mengapa kita harus menanam pohon? Sebagaimana kita ketahui, pohon merupakan saringan udara di bumi ini. Saya sudah membawa 4 bibit pohon yang berjenis Trambesi. Bibit pohon ini sisa dari kegiatan Air Ekosistem Indonesia atau EKI atau EKI disingkat. Misalnya kita kembali lagi untuk sebuah pertanyaan. Jadi mengapa kita harus menanam pohon? Apa manfaat sebenarnya dari pohon? Pertama, pohon bisa mencegah dari pemanasan global. Terus apalagi ya? Meskipun oksigen terbesar itu ada di lautan, namun bukan berarti kita abai oksigen yang ada di daratan. Bahwa pohon salah satu penyumbang oksigen. Terus kedua, pohon bisa mencegah banjir. Terus ketiga, pohon bisa mencegah longsor. Terus pohon bisa menyaring air, menyimpan air. Terus apalagi ya? Pohon bisa jadi tempat rumah bagi hewan-hewan seperti burung, tupai, ular, dan lain sebagainya. Di sisi lain, secara estetik, hadirnya sebuah pohon-pohon di lingkungan kita akan memberikan sebuah keindahan. Pohon juga memberikan sebuah kesehatan mental, bisa menambah kecerdasan kognitif, bahkan pohon bisa menghilangkan stres. Terus apalagi ya? Mungkin kalau ada dari teman-teman, manfaat apa ya menanam pohon, atau apa manfaat dari menanam pohon, atau mengapa kita harus menanam pohon, teman-teman bisa isi di kolom komentar pada video kali ini. Jadi sebelum kita menanam pohon, perlu teman-teman ketahui bahwa pohon itu berproses. Sebelum pohon itu besar seperti ada di belakang saya, dia dimulai dari pohon yang kecil seperti ini.
Ini bukan sebuah perjalanan. Ini bukan sekedar pertanyaan. Ini upaya mencari sebuah jawaban yang selama ini dihempaskan dan dirahasiakan. Terkadang kita harus belajar akan memahami bahwa tidak semua yang bernilai harus berukuran besar. Lalu, untuk mengerti itu, apakah perlu meluangkan diri untuk duduk ngopi bersama realitas? Ataukah tidur semalaman dalam satu selimut bersama fakta? Agar tersadar lalu menyadari banyak makhluk di sekitar kita. Untuk riang gembira butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, atau bahkan beratus-ratus tahun. Namun untuk membuatnya cemberut, waktu semalam itu terlalu panjang. Itulah fakta. Begitulah algoritma realitas bekerja. Mungkin menjawab alih-alih menghempaskan tanggung jawab, sambil mengelak biarkan waktu yang menjawab. Menguraikan tapi merahasiakan ilmu pengetahuan, sambil mengelak demikianlah misteri. Seperti kesimpulan cerita yang dikemas nyata tapi tak punya bukti. Cerita tentang dua orang laki-laki berbeda zaman bermimpi tentang hal yang sama, hingga mereka dibangunkan oleh istri masing-masing dalam kondisi yang berkeringat, pucat, dan lelah. Pada sisi yang lain, seorang ayah dari 4 orang anak yang hobi mencermati dunia pendidikan dan keluarga menceritakan seorang penggerutu Eric Wiener berjalan mengelilingi dunia dalam suatu misi ambisius, yaitu melakukan survei tentang kebahagiaan. Perjalanannya dia tulis dalam sebuah buku berjudul The Geography of Bliss. Dia menceritakan ada kalimat di dalam buku tersebut yang menggelitik pemikirannya. Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.